Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu karena menyempatkan diri hadir hari ini dalam pertemuan FDS atau P2K2. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita sudah menjelaskan yaitu modul pertama sesi keempat, yaitu masalah membantu anak sukses di sekolah ya ibu. Sekarang kita memasuki modul 2 yaitu cermat, meminjam, dan menabung. Ya. Nah, sebelumnya lagi Bu ya, sebelum lagi kita memasuki modul 2 ini, sesi ke-6 yaitu cermat, meminjam, dan menabung uang. Apa ibu-ibu saat sekarang ini mempunyai tabungan? Pak, mungkin tabunganku. Nah, kalau ibu Tidak, Pak. tidak punya. Kalau ibu, Tidak juga, Pak. saya tanya dulu ibu, kenapa ibu tidak memiliki tabungan? Padahal tabungan itu sangatlah penting. Karena saya pakai, Pak, untuk kebutuhan anak. Kebutuhan sehari-hari. Kalau ibu, Sama juga, Pak. oh, sama. Nah, dan saya tanya kalau ibu, kenapa ibu menabung? Karena Pak ya, mega cita-cita aku. Ya, Ini longa beli ke daerah sudu. baik. Longa beli lemari. Nah, bagus, Jadi, ilo aku ka usaha sesa aku pakai mantra seso pengeluaran aku tabung nih kasih sebuah agak aku tabung. Megang karena ada bunga mega itu bener nih lihat nih roh lu cita-cita kangen. Ya betul. Dan ya pertanyaan satu lagi ibu, apa ibu punya pinjaman? Punya pinjam apakah di bank, koperasi, atau rentenir atau apa dan sebagainya? Apa ibu punya pinjaman? Punya Pak. Punya? Oh iya, kalau dari toka mau minder makro, mau dari toka aja kalau pengadaian rantaiku, fotoku. Ya, itu kalau ibu Kalau saya tidak Pak. nggak ada pinjaman ya. Ya, ya yang nanti saya jelaskan Bu ya, cara meminjam dan menabung. Tujuan cara meminjam dan menabung atau biasa disebut juga stop gali lubang tutup lubang dalam berutang. Ya Bu ya. Tujuan itu sesi 6 Bu, tujuan sesi 6 yaitu satu yaitu mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Kedua, memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam yang sesuai kebutuhan. Menyadari menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berhutang kembali. 4, mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan. Ya Bu ya. Kita pindah selanjutnya. Ya, ini tadi Om ya. Satu itu mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Yaitu yang maksudnya itu Bu, mampu merencanakan pinjaman dengan matang yaitu kita harus berpikir untuk meminjam di mana yang harus, yaitu yang bunganya kurang, bunganya rendah, dan pengembaliannya yaitu biasa per bulan. Ya itu. Nah, seperti misalnya ibu kan biasa, kita nggak tahu kan kehidupan biasa ada yang susah Bu ya. Biasa kalau kita dikena musibah atau
keluarga masuk rumah sakit ya Bu, masuk rumah sakit terus biaya tidak ada, kan kita harus lari untuk meminjam. Ya, sebelum kita meminjam ini Bu, harus kita berpikir dulu, bunganya, apakah saya meminjam dengan si A atau si B bunganya tinggi atau rendah, atau pengembaliannya suka dikembalikan atau apalagi. Karena kalau kita tidak berpikir secara matang Ibu, kita maksudnya pusa kima parewo ya tak, pusa kima parewo di atau ini ke situ malah kita susah mengembalikan uang yang dipinjam. Jadi salah satu cara itu yang bagus yaitu pinjamlah dengan bunga yang rendah, dan kedua pengembaliannya per bulan. Jadi apa contohnya? Nah, contohnya misalnya kita ke bank atau ke koperasi. Nah, ke bank atau koperasi apa tak? Nah, ke bank. Atau kalau setidaknya adalah teman atau saudara-saudara, carilah jalan terbaik untuk meminjam. Dan kedua, yaitu memiliki keterampilan untuk memilih tempat yang meminjam sesuai kebutuhan. Ya, ini tadi yang sudah dijelaskan juga. Yang paling baik itu untuk meminjam uang yaitu pertama bank atau koperasi, ya, koperasi atau Ibu pasti tahulah yang mana tempat yang terbaik. Yang jelas dia memiliki bunga rendah dan bayarnya per bulan. 3. Menyadari menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berutang kembali. Ya, inilah Bu, kalau kita menabung, untungnya kita untuk menabung. Kita dianjurkan untuk menabung. Untuk menabung yaitu saat itu supaya kita tidak meminjam uang lagi kepada orang lain. Ya, begitu Bu ya. Nah, ini untuk menabung yaitu mencegah berutang kembali. Yang keempat Pak. Nah, belum Bu. Nah, ini kan menabung. Ini menabung Ibu, kita tidak memiliki standar. Kita memiliki berapa pun Ibu yang mau tabung tiap harinya itu maupun uang receh 100 rupiah per hari atau 300 rupiah per hari, itu harus kita tanamkan di hati untuk menabung. Harus semangat menabung walaupun sedikit hasil ya Bu ya, harus untuk menabung. Ini untuk menabung yaitu untuk mencegah untuk berutang kembali. Apa nanti kalau misalnya ada keperluan keluarga itu kan bisa kita ambil kembali. Jadi Ya. ini kalau tabung Pak. Terserah Ibu, bisa di bank, bisa di koperasi, bisa ikuti kayak acara arisan kah, arisan atau di celeng lah, setidaknya begitu ya Bu ya. Ya, terus keempat, mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini ya kebutuhan kita. Misalnya boleh sedikit hasil yang didapat untuk hari ini kan bisa disimpan di celeng. Nanti kalau misalnya ada hasil yang lain, misalnya 100.000 ke atas kan bisa dibawa ke bank atau ke koperasi. Kita menabung gitu ya. Yang jelas inti dari sesi ini Bu, modul 2 sesi ke-6 ini cermat meminjam dan menabung, yaitu ibu-ibu dianjurkan untuk menabung. Masukkanlah sebisa Ibu. Yang jelas intinya ini harus menabung. Ya, harus menabung walaupun yang ditabung itu seadanya. Yang harus memiliki motivasi atau prinsip untuk menabung Bu, ya toh? Harus ditanamkan dalam hati, saya menabung untuk ini, saya menabung untuk ini, dan saya menabung untuk ini. Jadi ibu-ibu itu semangat ya Bu untuk menabung. Ya, terima kasih ibu-ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan bermanfaat juga bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.